Mari angkat tangan saudara. Aku punya Tuhan yang besar. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Allah kami yang besar, dahsyat dan luar biasa. Percaya ku terima sekarang kemenangan darimu. Pujian ini berkata, ku terima sekarang kemenangan. Tahukah saudara, ada sebuah hukum, yaitu hukum roh. Apa itu hukum roh? Sesuatu yang saudara imani, saudara percayai, engkau telah terima dulu. Yes. Amin, amin. Sebelum dokter berkata engkau sembuh, engkau telah terima bahwa engkau telah sembuh. 10 orang kusta, Yesus berkata, saat ini engkau telah sembuh. Pergilah, perlihat dirimu kepada pemimpin di bait Allah. Mengapa? Karena untuk menyatakan seseorang telah sembuh, itu harus dinyatakan oleh pemimpin ahli-ahli Taurat di bait Allah. Dan di tengah jalan, kata firman Tuhan, di tengah jalan, ketika mereka merespon firman, ketika mereka mempercayai perkataan Tuhan, jauh sebelum dia bertemu orang-orang Yahudi, para pemimpin, firman Tuhan berkata dia sudah sembuh. Amin. Satu kali pemimpin, orang yang sakit pendarahan 12 tahun, dia telah kehilangan semua hartanya. Dan dia datang dengan kesakitan. Dan firman Tuhan berkata, imannya berkata, asal ku jamah saja ujung jubah Yesus. Jumbai jubahnya. Siapa yang memberitahu dia bahwa jumbai jubah Yesus adalah berbicara tentang kuasa kesembuhan? Siapa yang memberitahunya? Tidak orang yang memberitahu. Tapi revelation itu sungguh luar biasa. Saya mau berkata seperti ini. Kalau Tuhan melahirkan iman saat ini di hatimu, apapun masalah saudara, datang pada Tuhan. Dan Tuhan mau berkata, aku yang lahirkan iman itu. Amin. Dan itu akan terjadi atas hidupmu. Amin. Kita punya Tuhan yang punya langit dan bumi. Kita punya Tuhan yang punya alam semesta. Dan dengan firman-Nya, Dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada, dari gelap menjadi terang. Dan semuanya diciptakan oleh firman. Dan hari ini firman yang sama yang engkau dengar tidak kurang setitik pun kuasanya. Asalkan kau percaya, Dia sanggup mengubah hidupmu. Dan firman itu dekat dengan mulutmu. Amin saudara. Mari angkat tangan saudara. Bapak hamba berdoa, hari ini kami butuh Roh-Mu yang kudus. Ayukan akan firman-Mu. Buat kami melihat setiap kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kami. Karena firman-Mu lebih dari apapun juga. Lebih daripada janji manusia. Lebih dari perkataan siapapun. Lebih dari semua fakta. Dan kami mau berkata firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu di atas segalanya. Tarik iman kami untuk mempercayai firman-Mu. Lebih daripada keadaan. Lebih daripada kata dokter. Lebih daripada kata orang. Lebih daripada rekening di bank kami. Sebab kami mau percaya janji-Mu. Ya dan amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oleh satu orang mengiringi saya. Thank you ya. Dan
Ini kali pertama saya ucapkan terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan, Tuhan Yesus. Untuk kami bisa melayani, kami ada di Bekasi, pagi tadi melayani di tempat Pak Kris. Dan hari ini saya ada di tempat yang bukan orang lain. Yaitu bersama saudara kami, masih keluarga. Bapak Pendeta Melki di Duta Harapan ini. Saya percaya biar tempat ini dipenuhi selalu pengharapan akan Tuhan. Dan orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Amin. Amin saudara. Dan saya sungguh bersyukur saya melihat Bapak Ibu Saudara semangat semuanya. Dan saya menjadi jauh lebih semangat. Jauh lebih berapi-api. Amin saudara. Baik, terima kasih. Saya datang bersama istri saya. Ibu Weni boleh bangkit berdiri. Ibu Weni dan Pak Melki ini sepupu satu kali. Jadi gembala saudara, dia juga orang China, Ambon. Ya, mari Mama. Beliau udah datang ke Makassar berkali-kali, ajak saya ke sini. Tapi ini waktu Tuhan yang terbaik buat saudara. Buat kita semua, amin saudara. Dan mama dari istri saya, kakak dari mama dari Pak Melki, Bapak Gembala saudara. Lama ini nggak percaya kan, sekarang percaya kan. Ya, puji Tuhan buat kesempatan sore hari ini kami boleh ada di tempat ini. Saya tahu Tuhan punya maksud dan rencana buat jemaat di tempat ini. Dan sekali lagi saya mau berkata bahwa saya dengan Pak Melki adalah sepupu sekali. Mama saya dengan mama Pak Melki itu saudara kandung. Cuma mama saya itu menikah dengan Chinese. Dan mama dari Pak Melki menikah dengan Ambon. Jadi kami masih saudara. Terima kasih. Dan yang paling penting kita saudara di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih hambanya, terima kasih mama. Jadi mama Pak Melki orang China, mama istri saya juga orang China. Jadi gembala saudara. Kalau sedikit tahu dagang, itu karena ada Chinese-nya. Saudara mau belajar sedikit bisnis dan apa boleh konsultasi sama beliau. Sama istri saya lebih-lebih. Baik, saya berikan tema firman Tuhan. Manfaat pengurapan. Wow. Kekristenan tanpa pengurapan adalah kehidupan tanpa kuasa. Sayangnya orang tidak menempatkan pengurapan sebagaimana mestinya. Dan orang hanya berpikir pengurapan itu adalah milik satu atau dua orang. Padahal pengurapan itu harusnya diberikan kepada semua orang. Firman Tuhan Mazmur 23 ayat 5 pagi tadi saya singgung bagian B bahwa minyak urapan itu mengalir kepada semua orang. Kepada semua orang. Jadi Tuhan tidak pernah kekurangan minyak urapan. Oh iya hanya orang tertentu stok minyakku habis ya. Enggak. Dan oleh karena Kristus saya dan saudara dilayakkan untuk menerima pengurapan Tuhan. Amen. Tapi sayang sekali orang membatasi kuasa pengurapan itu. Dan iblis mulai bicara, kau tidak layak. Kau belum sekolah teologi ya. Kau baru percaya. Kau ini dan itu. Hari ini saya berdoa ketika saudara mengerti bagaimana manfaat tujuan Tuhan mengurapi kita. Membuat saudara mulai hari ini menginginkan pengurapan Tuhan lebih
daripada sebelumnya. Amin. Jangan pernah tukar pengurapan Tuhan dengan apapun juga. Berapapun harganya. Bahkan kau sekalipun punya uang sangat banyak, engkau tidak bisa membeli pengurapan itu. Hanya orang-orang yang mengingini dan menghargai pengurapan itu, maka Tuhan akan memberikan kepadanya dengan tanpa batas. Sekali lagi, kekristenan tanpa pengurapan, engkau akan terlilit dalam hidup agamawi. Karena hidupmu tak ada kuasa. Padahal kita menyembah Tuhan yang punya kuasa. Saya lahir dari keluarga yang miskin. Bahkan saya pernah mengalami tahun 2000 di mana benar-benar minus 3 miliar. Istri saya mengingatkan, Papa, saksikan bagaimana yang dari nol Tuhan bisa melakukan waktu engkau sungguh-sungguh berbalik pada Tuhan. Amin. Mari lihat Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-9. Saya tolong dibantu bagian multimedia. Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Kata bahasa Indonesia, sebab itu Allah mengurapi engkau. Kadang-kadang kita memotong, kita mau diurapi Tuhan. Tapi kita menghilangkan sebabnya. Kalau Anda tidak punya sebabnya, maka iblis senantiasa menuduh. Kadang-kadang kekristenan hanya ingin yang enaknya, tanpa ingin membayar harganya. Maka apa yang terjadi? Engkau berdiri di atas bukan batu karang yang teguh, tapi engkau berdiri di atas jerami, di atas pasir. Di mana ketika ada badai engkau hanyut, ketika ada badai engkau bimbang. Saudara, engkau tenggelam. Karena ketika engkau berdiri di atas batu karang yang teguh, maka engkau tidak boleh hanya memilih sebagian. Hari ini orang banyak bicara tentang teologi progresif. Inti dari kekristenan progresif itu apa? Dia mengambil sebagian dan menghilangkan sebagian. Itu. Dan akhirnya firman kehilangan kuasanya. Firman kehilangan kebenarannya yang utuh. Seperti orang ingin mengambil sesuatu di sebuah bucket, padahal di dalam bucket itu, di dalam tempat itu ada bayi. Dan bayi itulah tempat di mana bucket itu. Dan dia membuang semua, termasuk bayi yang ada di dalamnya. Seperti itulah kekristenan progresif, tapi saya tidak sedang membahas itu. Jadi hati-hati ketika saudara membaca firman, hati-hati ketika engkau sudah mendengar firman, hati-hati ketika engkau memilih hanya sebagian. Umpama Anda berkata, Allah mengurapi aku, Allah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Saudara deklarasi, saudara ngomongin terus. Tapi saudara tidak lihat sebab itu Allah. Jadi ada sebabnya. Bahasa Inggrisnya berkata jika. Jika apa? Jika engkau membenci. Engkau mencintai keadilan. Bahasa Inggrisnya engkau mencintai kebenaran. Dan membenci dosa, kejahatan, kefasikan. Jika. Kalau saudara hilangkan jika. Dan saudaranya ingin pengurapannya, itulah kekristenan progresif. Halo, saudara bisa mengerti? Hati-hati dengan pengajaran yang menghilangkan sebagian. Dan sepertinya itu sebuah kebenaran, tapi false.
Orang berkata, wah, kekristenan yang paling penting adalah karakter. Bukan penyembahan. Itu false, saudara. Penyembahan, kita menyembah Tuhan. Kalau saudara tidak menyembah, itu bukan berarti dia bukan Tuhan. Keintiman hubungan itu menjadi sangat penting. Dan ada banyak hal hari-hari ini orang mencoba melencengkan. Sehingga orang tidak lagi menghargai apa yang Kristus kerjakan. Orang menyamakan kekristenan dengan keselamatan itu menjadi sesuatu yang murahan. Dengan orang bersikap baik saja berarti dia bisa diselamatkan. Kalau begitu untuk apa Kristus mati? Untuk apa mempercayai? Firman Tuhan berkata, dengan mulutmu engkau mengaku Kristus adalah Tuhan, dengan hati engkau percaya, maka engkau akan diselamatkan. Kok kenapa saya jadi masuk ke sana? Tapi gak apa-apa, supaya pengetahuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Supaya jemaat di sini selalu up to date, karena gembala saudara gayanya selalu up to date, saudara ya. Pengajar yang luar biasa. Baik. Jadi jika engkau mencintai kebenaran, jadi bukan mencintai keadilan, yang benarnya adalah mencintai kebenaran dan membenci dosa, kejahatan, maka Allah akan mengurapi engkau dengan minyak. Jadi bermain musik itu baik, tapi tanpa pengurapan, nothing. Bagaimana untuk diurapi? Saudara harus mencintai kebenaran. Dan saya percaya anak-anak muda di sini adalah orang-orang yang mencintai kebenaran. Oleh sebab itu mereka memberikan hidupnya dari muda untuk melayani Tuhan. Amin, saudara. Amin. Dan membenci dosa. Ada orang yang bertanya pada saya, Pak, Ibu, apa sih rahasianya? Mengapa engkau begitu diberkati? Segala kemuliaan buat Tuhan. Kami dari nol dan tidak ada apa-apa. Memulai gereja dari 3 keluarga. Hari ini di Indonesia kurang lebih ada 60 cabang. Dan kalau totali berapa ribu, saya sudah tidak tahu hitung berapa. Semua karena Tuhan. Dan pekerjaan yang diberikan itu dari nol. Satu rahasianya, saudara mau tahu? Saudara mau tahu bagaimana hidupmu diberkati Tuhan? Engkau harus hidup suci. Hidup dalam kebenaran. Hari-hari ini orang diajarkan kasih karunia. Seakan-akan hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, itu sebuah barang mewah. Itu tipuan iblis. Karena iblis tahu ketika engkau memilih hidup dalam kebenaran, maka berkat Tuhan akan mengikutimu. Masa depanmu ada di dalam Tuhan. Karena iblis tahu bahwa ketika engkau hidup dalam firman-Nya, berkat Tuhan mengikuti saudara. Amin. Di tempat kami ada hotel. Waktu masa Covid orang semua tutup hotelnya. Pemerintah sempat melarang kami dan kami tutup 1 bulan, tapi bulan berikutnya buka. Orang lain tidak buka. Dan itu Tuhan memberkati sampai dengan sekarang. Rumah makan, kami buka rumah makan bulan 2 booming, bulan 3 Covid datang. Orang kata, Pak Hendrik ini salah. Gak mungkin, ya salah dengar nih bicara. Salah dengar Tuhan bicara. Jadi saudara,
Kalau kita hamba Tuhan, bisnis dan kemudian jadi hamba Tuhan, saya bilang selalu Tuhan gak boleh hanya satu kau berkati. Gak boleh hanya pelayanan jiwa-jiwa Tuhan tambahkan gereja bertambah banyak. Gak boleh. Tuhan berkati juga bisnis. Karena orang gak mau tahu. Orang mau tahu adalah apa mereka ingin melihat Tuhan. Semua karyawan ingin melihat Tuhan. Anak-anak di gereja ingin melihat Tuhan bagaimana Tuhan memberkati. Saya mau bilang saudara, saya berlutut. Bukannya saya tutup rumah makan. Tuhan bilang, buka parit. Buka lebih banyak lagi restoran. Mau tahu dalam 3 tahun oleh kemurahan Tuhan. Semasa COVID. Restoran yang baru kita buka. Dibuka dalam 3 tahun 9 restoran. Perhatikan baik. Perhatikan baik. Pak Melki nanti perhatikan. Orang-orang yang punya respon antusias, punya passion ketika mendengar firman Tuhan. Ketika dia melayani, dia hidupnya sungguh-sungguh, dia menjaga api cintanya dengan Tuhan. Saudara lihat masa depannya berbeda. Hidupnya berbeda. Saya jamin itu saudara. Saya bilang kepada anak saya, Ivan, kau tamat di Australia, Melbourne tidak menjamin. Satu warisan, semua hotel, rumah makan, semua perusahaan. Saya berkata, itu tidak menjamin, tidak ada artinya apa-apa. Satu warisan papa yang paling penting, apa itu? Kenali Allah ayahmu. Berjalan dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maka engkau akan berkat mengikutimu. Kemanapun engkau pergi, berkat mengikutimu. Wow, Tuhan itu lihat hati kita saudara. Kalau saudara menempatkan Tuhan yang utama, Dia tidak pernah mempermalukan orang yang menjaga pengurapan Tuhan atas hidupnya. Amin. Baik, manfaat pengurapan. Yang pertama, pengurapan Tuhan adalah untuk memberkati setiap orang. Untuk menjadikan saudara berkat bagi semua jenis orang. Baik dia kaya, baik dia miskin, baik dia pejabat, baik dia orang yang berkuasa. Tuhan mau menjadikan saudara berkat. Jadi ingat baik, ketika saudara minta, siapa yang rindu hidupnya diurapi oleh Tuhan. Fungsi pengurapan bukan buat diri kita, agar saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara menolong orang-orang lain. Amin. Amin. Yesus bilang gini, di Lukas pasal yang keempat ayat 18, Roh Tuhan mengurapi aku. Lukas pasal yang keempat ayat 18, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Amin saudara. Roh Tuhan ada padaku. Kalau Kristus begitu bergantung kepada pengurapan, apalagi saya dan saudara. Saya bicara selalu ke diri saya. Saya bicara kepada istri saya. Saya selalu menempatkan Tuhan. Dan saya selalu berkata kepada anak saya, istri saya, kalau Tuhan diambil dari hidupku, maka saya adalah orang yang kosong. Nothing. Orang yang gagal. Orang yang tidak bisa melakukan apapun. Karena semua oleh karena Dia yang mengurapi. Amin. Bisakah Tuhan melihat kebergantunganmu kepada Dia? Bisakah Tuhan mendapati hati yang benar-benar bergantung kepada Tuhan?
Satu kali Elisa di 2 Raja-Raja pasal yang keempat, pertama sampai dengan ayat yang kedua. Mari baca sama-sama. Di mana dia ketemu dengan seorang janda nabi yang miskin, yang punya utang. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau tidak tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Saudara baca sampai ayat yang ke-7. Dari seorang yang punya utang banyak datang kepada Elisa. Dan Elisa yang sudah mendapat 2 bagian roh dari Elia. Dia tahu persis fungsi dari pengurapan adalah untuk menolong orang-orang miskin. Jadi kalau hatimu engkau mau pengurapan tapi engkau tidak peduli dengan orang miskin, saya rasa Tuhan tidak akan memberikan pengurapan padamu. Karena pengurapan adalah untuk menolong orang miskin. Dan kemudian perempuan janda nabi ini dari orang yang punya hutang banyak. Dan kemudian setelah Elisa berfirman, Elisa memberitahu, ada apa di rumahmu? Aku punya sebuah buli-buli sedikit berisi minyak. Dan dia berkata, ambil bejana-bejana di tetanggamu. Dan dia berkata, yang mengumpulkan begitu banyak. Dan masuk ke dalam rumahmu, tuanglah. Dan bejana itu tidak, buli-buli berisi minyak diisi. Kalau Anda bisa bayangkan, kalau air aqua ini, tiba-tiba saya berkata, anggap ini bejana. Dan kemudian Elisa berkata, ambil bejana sebanyak-banyaknya. Anggap ini bejana, anggap saudara. Dan buli-buli ini sekecil ini, tuangkan. Jika penuh, angkatlah dan ganti lagi. Saya mau tanya, Anda mau lakukan? Kalau gembala Anda bilang begini, berapapun isi kas di dalam gereja, mari percaya bahwa kita bisa membeli tempat 1.000-2.000 meter di situ. Adakah yang mau jadi ketua panitia? Anda berkata, uangnya berapa Pak? Anda bisa bayangkan ini? Ada banyak orang tidak bisa melihat mujizat karena yang dia ukur imannya hanya sekecil buli-buli. Selama ini dia tidak melihat suaminya yang seorang nabi tidak melihat dan tidak menganggap bahwa buli-buli yang sedikit ini adalah harta yang tidak terbatas, potensi yang begitu besar yang diberikan. Ketika orang berutang, hari ini pinjol, hari ini orang bunga 5%, 10% itu membunuh saudara. Ketika dia tanya, Elisa tanya begini, mau apa dariku ibu? Kalau ada orang yang datang kepada Bapak Gembala dan Bapak Gembala tanya, Pak saya punya utang banyak, anakku mau jadi ini. Dia punya problemnya apa? Utang banyak. Utang apa? Duit. Banyak orang datang ke hamba Tuhan, tujuannya apa? Ibu terus terang sekali. Tapi itulah kesalahan orang. Elisa punya duit, tapi ada yang lebih dari duit. Kalau dia kasih duit, duitnya habis. Kalau saudara datang kepada hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, saudara datang kepada gembalamu, jangan berharap hanya duit. Tapi engkau harus dengarkan firman yang keluar dari mulutnya dan engkau mengambil rema itu. Dan engkau melakukannya. Hari itu ibu itu tidak menjawab ketika ditanya mau apa dariku ibu. Tapi dia menjawab ketika ditanya ada apa di rumahmu.
Oh, ini pertanyaan. Ketika orang ada yang punya masalah, yang selalu dia cari apa? Pertolongan di mana? Di luar rumah. Benar gak saudara? Saudara mulai mandut-mandut. Iya ya. Selama ini saya bingung terus. Bagaimana? Saudara, ketika engkau berpikir terus utang. Bertambah terus utang di bank. Kurnya sudah habis. Mau pinjam lagi koperasi yang di sana. Mau pinjam lagi, terus mau pinjam lagi. Akhirnya apa? Tambah banyak pinjam. Akhirnya pinjol dari 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60. Saya pernah hampir seorang ibu bunuh diri. Karena dia punya pinjol, Pak. 60 pinjol dia utang. Dan listnya dia kasih lihat saya. Dan dia berkata, saya mau bunuh diri. Dan hari itu saya minta untuk dia bertobat. Hari ini dia dilepaskan dari pinjol itu. Bahkan hari ini dia menjadi pelayan Tuhan di gereja, full time di gereja. Tuhan bisa mengubah. Wanita itu berkata, aku punya buli-buli berisi minyak. Saya yakin suaminya ketika andaikan mendengar itu, dia akan tepuk jidat. Iya ya, kita punya minyak, buli-buli dan sedikit minyak. Tapi kadang-kadang orang tidak melihat yang sedikit. Orang selalu menganggap dirinya kecil. Orang selalu menganggap dirinya gagal. Orang selalu menganggap dirinya tidak punya potensi. Ini bicara tentang potensi lah. Saya mau berkata seperti ini. Tuhan tidak pernah menciptakan engkau gagal. Tuhan tidak pernah menciptakan engkau tidak punya pengharapan. Tuhan tidak pernah menciptakan engkau bukan jadi pemenang. Hari ini saya berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan membuat engkau melihat buli-buli berisi minyak. Nik, tidak ada tangan, tidak ada kaki. Lahir cacat. Orang tuanya hampir membunuh. Tapi dia tetap lahir. Hari ini dia menjadi milioner, motivator. Dan bicara keliling dunia. Karena dia menemukan potensi Kristus di dalam dia. Dia menemukan potensi dia bisa ngomong. Benar dia gak punya tangan. Benar dia gak punya kaki. Tapi dia punya Tuhan. Dan dia punya firman dalam mulutnya. Amin saudara. Jangan lihat kekuranganmu, lihat potensimu. Karena di tengah-tengah kekurangan engkau punya kelebihan yang orang lain gak punya. Satu kali ada seorang janda dan saya masih ingat di Jawa. Dia datang kepada saya setelah saya membahas hal ini. Dan dia berkata, Pak, apa potensiku? Dan saya berkata, Ibu, apa yang kau sukai? Dia berkata, saya suka masak. Selain itu apa lagi? Saya suka bikin kerupuk. Kerupuk saya enak loh Pak Pendeta. Dia ngomong seperti itu sambil dia mengucap. Saya berkata, Ibu, itulah buli-buli berisi minyakmu. Pulang dan buatlah kerupuk. Yang lalu kau memberi makan mahasiswa anak sekolah gratis. Itulah bejana-bejana. Mereka adalah marketingmu. Suruh mereka yang jual kemana-mana. Dia jual ke kampus, dia jual. Anda tahu hari ini omsetnya jadi pabrik kerupuk miliaran omsetnya setiap bulan. Kok nggak ada yang mau tahu? Tapi banyak orang yang mau yang apa? Tidak mau proses. Mau yang hanya instan. Itulah dosa nabi yang meninggal suaminya. Bilang sampai kiri kananmu, jangan mau yang instan. Jangan mau utang. Kalau ada cewek cuma mau duitmu, dia gak mau tahu kau pusing apa, tinggalin dia. Ya. Kalau ada cewek ngajak cuma untuk menghilangkan kekudusanmu, kau sudah tahu. Bilang sama dia, iblis, pengurapanku jauh lebih berharga. Ya. Ya. Kalau kau
menghargai pengurapan. Yusuf dia lari. Tante Poti itu kaya dan cantik Ada anak muda bilang, kan gak ada orang-orang yang lihat. Hei, ada Tuhanmu yang lihat. Kalau kau berani menolak godaan iblis karena iblis tahu bahwa ada yang lebih besar, dia akan menjadi Perdana Menteri dan memberi makan bangsa-bangsa. Pilihlah hari ini di tengah-tengah keadaan dunia yang makin kacau, keadaan dunia kekudusan begitu langka. Pilihlah anak-anak muda untuk engkau hidup kudus. Satu kali anak saya berkata, diganggu dengan cewek, dan cewek itu kemudian ngomong. Dan dia bilang begini, saya heran Ivan ya, kenapa? Itu Ivan saya tanya, sekretaris saya ngomong. Jadi cewek itu ngadu sama sekretaris saya. Dia ngomong begini, itu saya tanya, Ivan waktu kamu di Melbourne, pernah nggak kamu pacaran, punya pacar tinggal bareng? Saya nggak tahu istilahnya apa. Dan anak saya belum jadi pendeta, hari ini dia youth pastor. Hari itu hanya kekristenan yang biasa, saudara. Dan jawaban dia membuat saya menangis. Dia bilang tidak. Kenapa? Dia bilang begini, saya punya 2 alasan. Pertama, saya mau mendapatkan seorang istri yang baik dan terbaik. Siapa yang mau dapat jodoh yang baik? Saya balik di belakang. Karena saya tahu pangeran-pangerannya Tuhan, Israel-Israelnya harus dapat yang terbaik. Tapi ini perkataan anak saya, Evan. Saya harus memantaskan diriku untuk mendapatkan. Banyak orang memantaskan dengan cara apa? Oh, cari uang, banyak duitnya. Saudara akan ketemu dengan perempuan yang hanya cuma suka materai, tapi dia tidak suka kekudusan. Tapi kalau kau memantaskan dirimu dengan menjaga kekudusan, takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kau pasangan yang takut akan Tuhan. Amin, saudara. Alasan dia yang kedua, dia berkata begini, saya belum melayani Tuhan, saya tidak terlalu rohani. Tapi engkong saya pendeta, papa saya pendeta. Dan oleh karena mereka, sekalipun saya belum melayani, minimal saya tidak buat orang tuaku dan nama Tuhan malu. Wow. Ini anak umur 22 tahun. Hari ini dia berumur 29 tahun. 2 tahun yang lalu sudah menikah ya Pak Melki? Ya. Udah jalan tahun ketiga. Mana? Ada fotonya? Boleh dikirim sambil dipersiapkan? Ini bukan tentang kami hebat, tapi saya mau berkata begini. Orang yang mengejar Tuhan, itu berbeda, saudara. Amin. Jadi lihat, pengurapan mengubah orang yang miskin menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata dia menjual semua minyak dan membayar seluruh utangnya. Bahkan dia masih punya banyak lebihnya. Dan dia begitu diberkati oleh Tuhan. Wow. Bilang kiri kananmu. Ada pengurapan yang mengubah yang miskin menjadi kaya. Kau akan menolong banyak orang. Satu kali saya ngomong khotbah di tempat di mana banyak orang. Tempat kami Kupang 25%. Dan ada sebuah cabang kami hampir semua 90% orang Kupang. Maaf kata mereka orang-orang sederhana. Sopir, pembantu rumah tangga, buruh kasar di pelabuhan itu jemaat. Tapi satu kali Tuhan kayak firman ini. Dan dia berkata, pengurapan Tuhan
mengubah orang yang miskin. Membebaskan orang-orang yang miskin. Dan hari itu saya berkata, di dalam nama Yesus, aku bernubuat bahwa engkau yang punya utang dibebaskan utangmu. Engkau akan menjadi pengusaha-pengusaha. Mereka melongo. Hah? Ini baru. Mungkin buat orang lain, saya bilang tidak. Bukan buat orang Cina. Tapi untuk saudara semua orang-orang Kupang, saudara yang hari ini jadi pembantu rumah tangga, jadi sopir, jadi ini. Siapa yang mau jadi pengusaha? Dan mereka angkat tangan. Saya mau berkata saudara, hari ini mereka 20 keluarga lebih menjadi pengusaha. Ada banyak yang menjadi direktur, manajer di perusahaan-perusahaan. Segala kemuliaan buat Tuhan. Jagalah pengurapan itu. Karena itu bisa mengubah. Oh, ini ada foto. Yang pakai kacamata paling laki-laki itu yang paling ganteng. Itu saya paling sudah. Dan di tengah adalah anak saya Ivan pakai kacamata. Dan di sampingnya adalah anak perempuan kami, anak mantu Karina. Ya, puji Tuhan, cantik, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan yang paling cantik sebelah kanan adalah sepupunya Bapak Pendeta Saudara Melki, Ibu Weni. Ada foto yang lain? Cukup satu? Oh, ini waktu tunangan ya. Waktu tunangan. Wah, ternyata foto ini saya agak gemuk sedikit. Ini kesalahan di foto. Baik. Saya, Ibu, Ivan, Karina. Nah, papa mamanya itu sepupu. Masih ingat kan? Toko. Hah? Nelayan toh? Ya. Itu sepupu satu kali. Jadi Karina sama Ivan itu sepupu 2 kali dari ibu, bukan dari saya. Jadi bisa menikah. Istrinya Ibu Lili dan suaminya Koko Felix, Pak Felix Gosal. Dia ketua full gospel di presiden di membawahi Maluku, Sulawesi, Papua, Indonesia bagian timur. Presiden chapter seluruh Indonesia bagian timur. Dia melayani di sana. Yang berikutnya di 2 Raja-Raja pasal yang kelima, kalau saudara baca mulai ayat 9 sampai 14, Naaman seorang panglima, orang yang berkuasa, orang yang kaya datang. Dan apa yang Elisa lakukan? Dia di dalam kamarnya dan dia berdoa dan dia berkata begini. Naaman, pergi celupkan dirimu di sungai Yordan. Keren gak orang ini? Kalau ada pengurapan, ketika saya membaca ayat ini, ketika saya merenungkan, kalau ada pengurapan, bahkan di kamarmu, engkau berdoa buat orang lain, Tuhan bisa menjawab doamu, dan dia bisa menolong orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kaya itu. Saudara, jaga pengurapan Tuhan atasmu. Karena engkau bisa menolong banyak orang. Tapi yang terjadi, hati-hati kalau motivasimu adalah uang. Maka yang terjadi dosa pada orang kaya itu. Penyakit orang kaya itu pindah kepadamu. Itu yang terjadi pada Gehazi. Jadi ketika saudara melayani, penting sekali motivasimu. Karena ketika motivasi uang kau dapatkan, tapi penyakit pada orang kaya itu transfer. Kusta putihnya transfer. Jadi satu pesan Tuhan, hati-hati ketika engkau dalam pengurapan, penting untuk hatimu murni takut akan Tuhan.
Engkau membenci dosa, membenci kejahatan. Jangan motivasimu uang. Karena ketika motivasimu uang, uangnya didapatkan Gehazi, tapi beserta kusta putihnya pindah ke Gehazi. Wah. Penting menjaga pengurapan itu. Satu kali saya pernah melayani seseorang yang kaya di kota Makassar. Dia bawakan, setelah dia sembuh dia bawakan uang. Dan Tuhan bilang jangan ambil. Ayat ini Tuhan ingatkan pada saya. Hati-hati. Dosanya pindah ke kau. Ada banyak orang, ya saya kan sudah melayani. Ya kalau saya terima kan enggak apa-apa. Kalau Tuhan tidak suruh ambil, jangan saudara. Karena yang melakukan bukan kita. Saudara bukan hamba Tuhan, upahan. Yang harus dihargai, dibayar. Jangan buat murahan. Ketika urapan dicabut, engkau nothing. Fungsi yang kedua, manfaat pengurapan. Wow. Saudara baca di 2 Raja-Raja 2 ayat 15 sampai 22. Pengurapan itu memberikan kekuatan untuk menolong orang-orang yang dalam pergumulan. Dua Raja-Raja pasal yang kedua ayat 15. Saudara lihat dalam hal ini kemudian Elisa menolong orang-orang di Yeriko saat itu. Dan dia kemudian setelah dia diurapi, dia menaruh garam dan dia mentahirkan tempat itu sehingga kemudian air itu bisa diminum. Tempat itu diberkati oleh Tuhan. Saudara baca itu sampai dengan ayat 22. Apa yang membedakan pengurapan? Jadi ketika ada pengurapan Tuhan, itu untuk menolong banyak orang. Jadi jagalah pengurapan Tuhan atasmu. Jadi berkata apa pentingnya pengurapan. Jangan tukar dengan semangkuk kacang merah. Jangan tukar dengan perempuan yang mau mencuri kekudusanmu. Jangan tukar dengan kesenangan sesaat dengan bermain judi. Jangan tukar dengan kesenangan sesaat dengan seks. Jangan tukar dengan kesenangan sesaat dengan nonton film porno yang membuat jantungmu berdebar-debar dan kau menyesal. Hari ini tinggalkan semua yang jahat, tinggalkan semua dosa dan pilihlah aku mau cari pengurapan Tuhan atas hidupku. Jika engkau mencintai dan membenci kefasikan, dosa, maka aku akan mengurapi engkau dengan minyak kudusku. Melampaui di atas teman-temanmu. Wow. Wow. Kau sudah bosan miskin? Kau sudah bosan gagal? Atau mau dilanjutkan gagalnya? Udah bosan? Ya, saya setuju denganmu. Tahan sebentar. Siapa namamu? Saya lihat kau melayani Tuhan begitu sungguh-sungguh.
Padahal engkau sendiri punya pergumulan yang berat. Hari ini Tuhan mau berkata, Dia tahu. Dia tahu. Dan kalau Dia tahu, it's done. Semuanya sudah selesai. Karena Dia Bapamu. Terima kasih karena kau mempercayai Dia. Terima kasih untuk hatimu yang tidak menjadi tawar. Terima kasih untuk hatimu yang melayani bukan karena uang. Jangan dengarkan apa kata orang. Tuhan tidak pernah berutang. Saya berkata, Dia tidak pernah berutang. Waktu engkau tulus, Dia lebih. Dia akan buka tingkap-tingkat langit. Satu hal yang Tuhan berkata, rendahkan selalu dirimu. Saya melihat dulu Tuhan memberkatimu, tapi engkau jatuh dalam kesombongan. Tapi Tuhan mau hari ini memberkati engkau lebih dari kemarin. Hari ini engkau ada di lembah, Tuhan akan bawa engkau double. Berjanjilah untuk menjadi bendahara. Janjilah untuk setia. Berjanjilah untuk terus melayani Tuhan dan membawa jiwa datang pada Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkatimu. Bantu saya nyanyi. Saya jemput kita bangkit berdiri. Saya minta maaf sedikit lebih waktunya. Saudari berkati Tuhan. Kunaharataka syaka. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Siapa yang mau ditolong oleh Tuhan? Ya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat. Dia Tuhan yang menolongmu. Dia kenal dan Dia Tuhan yang mengurapimu. Terimalah pengurapan ini. Saya hitung sampai 3. Mulai hari ini Roh Kudus penuh atasmu dan menuntun hidupmu. Engkau tidak akan merasa kesepian dan sendiri lagi. Dia Bapamu. Terimalah, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus. Sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang Tuhan sanggup mengangkatmu, nak. Dia sanggup menolongmu. Yang terlalu sulit bagi Tuhan. Iya, ya kuasa-Nya ku terima sekarang. Mari terima. Engkau lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus Tuhan. Saya minta buka Mueni bantu doa. Sikerapaka natakaya syana.
Kurikana takaya syaka. Dia Bapa yang mengasihimu. Dia Bapa yang mengasihimu. Ku tidak akan menyerah. Kurikana takaya syaka. Tuhan yang pegang tanganmu, Ibu. Dalam genggamanmu, Dia menolongmu. aku punya Tuhan yang Di dalam nama Yesus, mari hamba Tuhan berdoa. Dan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, air matamu ditampung di kirbatnya. Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Ku terima sekarang Engkau punya Tuhan yang kau andalkan. Tuhan memelihara dan Tuhan yang mengangkatmu. Percayalah di dalam nama Yesus. Aku berdoa, Tuhan mengubah yang miskin menjadi kaya, yang gagal diberkati Tuhan. Anak-anakmu diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Ialah kata kaya syana. Aku punya Tuhan yang besar, pegang tangan anak-anakmu Tuhan. yang telah berjanji Dan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Kau yang menolongnya. imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Irala batakaya labasana. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji
yang besar. Amin. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Haleluya. Amin, amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Aku punya Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanmu bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Baru angkat tangan saudara. Beberapa orang terlilit dengan utang yang banyak. Beberapa orang kesulitan dalam ekonomi, kehilangan pekerjaan. Beberapa orang mau menjadikan engkau pengusaha.
tapi dengan sebuah perjanjian. Jadilah bendahara untuk kemuliaan namanya. Orang-orang itu boleh angkat tanganmu dan saya akan berdoa. Seperti Elisa berkata, janda yang punya utang menjadikan dia pengusaha minyak. Bapa hamba berdoa, berkati anakmu, berkati keuangan mereka, jadikan mereka pengusaha-pengusaha. Buat mereka ini ilahi, buli-buli berisi minyak, potensi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus berkati. Di dalam nama Yesus, setiap kutuk kemiskinan telah dicabut, angkat, telah ditanggung Yesus di kayu salib. Dan di dalam nama Yesus, Kau menjadikan mereka pengusaha-pengusaha, bendahara-bendahara, pengelola-pengelola yang akan dipakai hormat kemuliaan namamu. Dan di dalam nama Yesus, saya persilakan Bapak Gembala untuk berdoa. Bapak, terima kasih buat lawatan Tuhan, dan hari ini kami percaya kerajaan Allah turun atas hidup kami. Kerajaan Allah yang memerintah kami, dan kami percaya Tuhan ada potensi, otoritas yang Tuhan berikan buat kami untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya hari ini Engkau sudah memberkati umat-Mu. Dan hari ini juga Tuhan kami berdoa mengarahkan tangan kami buat hamba-Mu, Pastor Hendrik dengan Ibu Weni Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita kepada beliau. Biar urapan Tuhan terus berlipat kali ganda. Sehingga semua terjadi oleh karena kuasa Tuhan. Dan Tuhan utus mereka Tuhan dimanapun keluarga mereka. Jemaat yang Tuhan gembalakan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan pakai dengan luar biasa. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dimanapun Tuhan mereka berada. Nama Tuhan Yesus ditinggikan karena Engkau Raja di atas segala raja. Dan kami percaya Engkau memberikan otoritas untuk kami menjadi orang-orang yang luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.